Perkenalkan, nama Yusuf Fadli Aser, biasa dipanggil Aser. Saya latar belakang dari pendidikan seni rupa, yang mana studi saya di saat itu yaitu di seni rupa UNP, dan kemudian saya di sana mungkin lebih konsen di dalam kekaryaan, dan kecenderungan kekaryaan saya di waktu S1 itu lebih ke dua dimensi, yang kemudian bergeser secara bertahap ke karya-karya yang bersifat tiga dimensi, atau kemudian katakan sesekali saya coba kekaryaan yang bersifat eksperimental, seperti instalasi dan performance gitu. Nah, di tamat studi S1 saya lanjut studi S2 di tahun 2014 di Pasca ISI Yogyakarta. Nah, minat saya tetap melanjutkan di kekaryaan, tapi waktu itu saya memilih lukis gitu, dan saya menghabiskan waktu lebih kurang untuk lanjut studi selama sampai di tahun 2017. Nah, aktivitas pasca selesainya studi, saya tetap berkomunitas, yang mana komunitas ini juga berdiri setahun sebelum saya lanjut studi, yaitu 2013. Nah, adapun aktivitas kekaryaan saya dari 2013 hingga mungkin rangkuman secara garis besar sampai hari ini bersama komunitas di Rumah Ada Seni, itu kecenderungan saya kemudian lebih kuatnya di kekaryaan yang bersifat tiga dimensi, instalasi, bahkan mungkin sekarang kita coba lebih menggali potensi lain di kekaryaan, yang mungkin dalam tahun ini kita akan mencoba menggarap atau meluncurkan sebuah karya yang bersifat atau lebih cenderung ke karya eksperimental, atau kita sebut dengan istilah di seni rupa happening art. Ya, adapun aktivitas berpameran dari 2008 saya sudah mengikuti pameran di kampus. Waktu itu pameran pertama saya ikut serta dalam sebagai peserta pameran di ulang tahun seni rupa. Nah, itu pameran pertama saya di 2008. Dan ada salah satu pameran yang kemudian cukup berkesan bagi saya di kampus, yaitu pameran Binal-Binalan di 2012. Itu salah satu karya yang menurut saya senang gitu, atau kemudian saya sangat-sangat puas dengan karya itu, di mana waktu itu saya membuat sebuah karya patung yang mana tampilannya sebuah ikan yang dipancing, tapi dia bukan keluar dari air gitu, tapi dia keluar dari tanah, yang kemudian tanah itu terkuak karena ikan itu keluar dari dasar tanah tersebut. Dan salah satu lagi, saya pernah diutus untuk pergi ke pameran arsip waktu itu di Galeri Nasional, yang bertemakan embrio, dan itu juga berkesan bagi saya karena itu pertama kali saya pergi ke Galeri Nasional, dan itu di tahun 2013. Dan lanjut ke aktivitas pameran saya yang juga menurut saya itu penting bagi proses saya, pameran dengan teman-teman di Yogyakarta waktu lanjut studi. Jadi waktu itu kita pameran di tahun 2016, teman-teman pasca atau teman-teman seangkatan, kita bersepakat untuk bikin pameran di Bentara Budaya Yogyakarta, dan saya menampilkan sebuah karya lukis gitu. Jadi telah lama saya tidak terlalu banyak beraktivitas di lukis, kemudian saya coba gali lagi potensi saya di kekaryaan lukis, dan akhirnya
ada ruang-ruang yang kemudian bisa memberi saya wadah ataupun kemudian mempresentasikan hasil dari karya saya. Di waktu itu di tahun 2016 pameran di Bentara Budaya Yogyakarta. Lanjut ke aktivitas berikutnya, mungkin saya lebih banyak ke proses kekaryaan kolaborasi gitu. Baik, karya saya kali ini hadir dengan karya 3 dimensi. Karya saya bernarasikan tentang bagaimana sisi lain dari pandemi, katakan. Mungkin kita tahu banyak energi besar yang dibutuhkan untuk menangani atau menengarailah, katakan, pandemi ini. Jadi melalui, katakan, pengamatan saya sebagai pengkarya, melihat bagaimana kedukaan dari tragedi tersebut ataupun kemudian trauma yang menurut saya ini menjadi sesuatu yang penting gitu, yang mana sebenarnya kalau kita gali lebih jauh, mindset atau pemikiran kita terhadap suatu fenomena, suatu keadaan yang sebenarnya apabila kita menjaga dan merawat pikiran kita ataupun mindset kita terhadap kejadian tersebut, tentu ini tidak menjadi sesuatu yang berdampak buruk bagi kita sebagai individu tentunya. Nah, inilah yang saya coba tangkap, bagaimana mindset atau cara berpikir ini menarik menurut saya, yang di situ saya menghadirkan sebuah box kaca. Jadi di dalam box kaca itu terdapat kepala manusia yang terbuat dari tanah liat yang sedang terlelap, katakan, atau tertidur ataupun terbuai, katakan, bisa demikian, yang mana si kepala ini terbuat dari tanah liat, tapi dia nanti akan terendam air gitu. Jadi terendam air sebahagian, dan karya tersebut nanti akan mengalami, katakan, sebuah fase penghancuran secara alamiahnya, dan itu menjadi suatu rangkaian dari konsep saya juga, bahwasanya kotak kaca itu sebagai ruang mungkin yang bisa dikatakan dimensi ruang personal kita, yang mana tentu ada sesuatu yang kemudian berdampak baik ataupun berdampak buruk. Nah, itulah saya menceritakan tadi bagaimana suatu peristiwa terhadap cara pandang ataupun cara pikir kita. Baik teman-teman semua, jangan lupa hadir dan datang di pameran Pekanan Tumpah di Taman Budaya tanggal 1 hingga tanggal 7 Juli 2022. Pandemi hahaha, lain sakit, lain diobat.